Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu Guru setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya juga menyapa seluruh Bapak Ibu honorer di berbagai bidang di instansi pemerintah. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya merupakan informasi penting yang ditunggu-tunggu selama ini. Ada yang lulus seleksi 2021 dengan status P1 lulus passing grade, demikian dengan yang mengikuti seleksi kesesuaian di tahun 2022 dengan status P2 P3 dan pelamar umum adalah P4. Nah, pada informasi kali ini ada satu informasi yang dimuat di sini, yaitu tentang informasi pengumuman kelulusan P3K Guru 2022. Nah, Bapak Ibu, di sini dimuat satu informasinya, yaitu mulai Senin atau Selasa, kelulusan P3K Guru 2022 diumumkan. Ini berita terbaru tanggal 27 Februari semalam, Bapak Ibu ya, 27 Februari 2023. Untuk memastikan bagaimana caranya mengetahui hasil kelulusan ini, Bapak Ibu simak video ini sampai seterusnya. Jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa para guru honorer sedang menantikan hasil kelulusan seleksi P3K, terutama bagi P2, P3, dan P4, dan penempatan bagi yang lulus passing grade 2021 dengan kode P1. Nah, Bapak Ibu, hasil seleksi P3K Guru 2022 tentunya ini sudah membuat para calon P3K menunggu hingga bosan. Wajar saja karena memang sudah lama waktunya untuk ditunggu. Tetapi dengan satu alasan, Bapak Ibu ya, namun ikuti terus informasi ini. Pasalnya akhir bulan hampir berakhir. Ini artinya tak lama lagi kelulusan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K Guru 2022 diumumkan. Lantas, apakah hari Senin atau Selasa akan diumumkan? Bapak Ibu simak informasi selengkapnya di sini. Penantian panjang para guru honorer yang tergabung dalam P1, P2, P3, dan P4 atau pelamar umum akan segera terjawab. Seperti diketahui, awalnya pengumuman akan dilaksanakan awal Februari 2023, tepatnya sesuai dengan jadwal yang telah dimuat, yaitu tanggal 2 atau tanggal 3 Februari 2022. Namun, sampai tanggal 27 belum tuntas atau belum tiba informasinya. Menurut dari pernyataan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani, maka tinggal menghitung jam pengumuman P3K Guru 2022. Karena informasi ini Senin atau Selasa akan ada pengumuman P3K Guru. Kalau hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Februari, akhir bulan Februari, berarti tinggal menunggu beberapa jam lagi untuk berakhirnya Februari 2022. Kabar terbaru tentang pengumuman guru P3K 2022 akan dilakukan di tiap instansi. Ingat Bapak Ibu ya, di tiap instansi. Berikut ini ada link pengumuman kelulusan P3K Guru 2022. Nah, tentunya berdasarkan link ini nanti Bapak Ibu bisa mengeceknya. Hasil seleksi P3K Guru 2022 akan ditetapkan oleh Ketua Panselnas, yakni BKN. Selanjutnya, hasil seleksi yang sudah ditetapkan Ketua Panselnas akan diarahkan kepada masing-masing instansi untuk diumumkan. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani menjelaskan bahwa pengumuman kelulusan untuk P1, P2, P3, dan pelamar umum atau P4 akan dilaksanakan pada pekan ketiga dan keempat Februari 2022 sesuai dengan surat ralatan pengumuman sebelumnya. Jadi di sini kami meminta pengertian atas penundaan pengumuman seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Tidak lain tujuannya agar kesempatan menjadi ASN P3K semakin terbuka untuk diisi. Insya Allah, Panselnas
akan mengumumkan hasilnya sekitar minggu ketiga atau keempat bulan Februari sesuai arahan BKN jelas Nunuk beberapa waktu yang lalu. Nunuk beralasan penundaan pengumuman ini karena untuk mengakomodir formasi yang kosong dan kuota yang belum terserap, sehingga perlu diperjuangkan agar ASN P3K yang direkrut menjadi lebih banyak jumlahnya. Karena memang sektor pendidikan atau ASN untuk tenaga kependidikan ini sangat dibutuhkan. Nah, bagaimana cara mengetahui jika Anda atau Bapak Ibu lulus P3K? Nah, Bapak Ibu di sini ya disediakan atau telah dimuat link untuk mengecek pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022. Dapat dicek melalui 3 laman, yakni laman guru P3K kemdikbud.go.id atau melalui laman sscsnbkn.go.id atau melalui website instansi atau BKD dari daerah masing-masing. Jadi ada 3 Bapak Ibu ya. Boleh melalui laman guru P3K kemdikbud.go.id, boleh juga melalui sscsnbkn.go.id, dan juga melalui website instansi atau BKD daerah masing-masing. Jadi itu 3 link pengecekan Bapak ya, hasil kelulusan P3K 2022. Caranya, klik di sini kemudian tinggal cari instansi atau provinsi, kemudian kabupaten dan kota mana tempat Bapak Ibu mendaftar. Selanjutnya akan ada petunjuk nama websitenya dan tinggal diklik. Berikut ini tanda jika Bapak Ibu lolos P3K Guru 2022. Ikuti informasinya Bapak Ibu. Pertama, buka laman sscsnbkn.go.id, kemudian klik menu, kemudian login di pojok kanan atas. Ketiga, masukkan nick dan password peserta. Keempat, pilih menu masuk. Dan kelima, lanjut. Selanjutnya, notifikasi kelulusan akan muncul di dashboard akun peserta. Jadi itu caranya Bapak, ada 5 dan seterusnya ada lagi informasinya. Tahapan berikutnya setelah pengumuman kelulusan tersebut, dilanjutkan masa sanggah bagi peserta yang keberatan dengan hasil pengumumannya bisa mengajukan sanggahan. Jadi peserta hanya bisa menyanggah hasilnya sendiri, tidak boleh menyanggah hasil peserta lain. Kemudian masing-masing instansi akan memberikan jawab sanggah. Lantas bagaimana tahapan bagi yang lulus? Bagi Bapak Ibu yang lulus, langkah selanjutnya adalah mengisi daftar riwayat hidup atau DRH. Jadi panduan pengisian DRH ini Bapak Ibu dalam hal penerbitan NIP Bapak Ibu P3K, pertama masuk login ke akun SSCSN, kemudian login ke akun SSCSN, kemudian daftar sscsnbkn.go.id, kemudian login, masukkan username berupa nomor induk kependudukan atau NIK, dan kata sandi yang telah dibuat. 2. Lanjutkan pemberkasan. Jika Bapak Ibu dinyatakan lolos, maka akan muncul pertanyaan apakah ingin melanjutkan proses pengisian DRH, pilih jawaban ya. Kemudian opsi lain, tidak, saya ingin mengundurkan diri. Hal ini Bapak Ibu harus hati-hati dalam pengisian ini. Karena apabila Bapak Ibu mengisinya tidak, maka jelas hak Bapak Ibu akan gugur. Ketiga, mengisi data perorangan. Caranya itu buka laman guru P3K kemdikbud.go.id untuk mengecek pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022. Isilah data perorangan sesuai dengan data yang ada pada dokumen yang Anda miliki, baik itu KTP, ijazah, atau dokumen resmi lainnya yang disyaratkan. Pastikan semua kolom bertanda bintang untuk diisi dan nomor telepon yang dimasukkan tersambung ke WhatsApp. Keempat, mengisi riwayat pendidikan. Dalam hal mengisi riwayat pendidikan, format non-formal atau kursus yang pernah diikuti, namun tidak bisa mengisi informasi riwayat pendidikan untuk jenjang lebih tinggi dari jenjang yang digunakan saat mendaftar. Jika menjalani pendidikan ganda di satu jenjang pendidikan yang sama, hanya satu riwayat yang dapat dimasukkan. Jadi perlu ketelitian di sini Bapak Ibu ya, karena memang hanya satu yang diakui untuk dimasukkan pada DRH atau dalam hal mengisi riwayat pendidikan. Yang kelima, mengisi riwayat pekerjaan. Bapak Ibu isi riwayat pekerjaan sesuai pengalaman bekerja sebelumnya. Jika belum, cantumkan daftar prestasi dan penghargaan yang pernah didapat.
Keenam, mengisi riwayat keluarga. Dalam hal mengisi riwayat keluarga, baik pasangan suami istri, anak, orang tua kandung, bapak dan ibu, saudara kandung, kakak adik, dan mertua bapak dan ibu. Jika anggota keluarga merupakan seorang pegawai negeri sipil atau PNS, maka cukup isikan nama lengkap beserta NIP keluarga yang bersangkutan. Kemudian klik cari NIP, maka seluruh data yang diperlukan otomatis akan muncul. Ketujuh, mengisi riwayat organisasi. Jika memiliki riwayat organisasi sebelumnya, maka wajib diisikan di bagian ini. Jadi Bapak Ibu bisa juga mengisikan daftar prestasi dan penghargaan yang pernah diterima jika ada. Kedelapan, cetak DRH. Di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya, menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Terakhir, DRH yang telah ditertangani wajib diunggah kembali ke SSCSN di halaman unggah dokumen dan dihimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumen di bawah pada box berwarna kuning. Kesembilan, unggah dokumen. Setelah cetakan DRH diisi dan ditertangani, scan keduanya, DRH perorangan dan DRH riwayat, dalam format PDF dan gabungkan menjadi satu file yang sama. Jika sudah, unggahlah ke bagian terakhir dari pengisian DRH yang ditampilkan dalam sistem. Di luar DRH yang telah ditertangani, ada sejumlah dokumen lain yang juga perlu untuk diunggah, yakni pertama, surat pernyataan 5 poin, SKCK yang masih berlaku, kemudian surat lamaran CASN, kemudian bukti pengalaman kerja dengan legalisir, kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan ditertangani oleh dokter, seterusnya surat keterangan sehat jasmani rohani, ditertangani dokter PNS yang bekerja di rumah sakit pemerintah, seterusnya ijazah pendidikan asli, ijazah penyetaraan dikti bagi lulusan luar negeri yang digunakan untuk mendaftar CSN, seterusnya transkrip nilai asli yang digunakan untuk mendaftar CASN. Demikian informasi yang Bapak Ibu terkait dengan pengumuman P3K 2022 sekaligus petunjuk bagi Bapak Ibu dan dokumen yang akan diunggah dalam hal pengurusan atau pengisian DRH dalam hal penerbitan NIP Bapak Ibu P3K 2022. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.